Perkenalkan, namaku Fania Bunga, biasa dipanggil Fania. Aku Media Officer Yayasan Pikul. Aku adalah seorang pegiat seni dan juga pegiat pangan. Kalau gerakan sosial aku itu adalah bagaimana kita itu bisa makan dari apa yang kita tanam sendiri. Kenapa? Karena menurut saya yang harus didorong itu bukan keamanan pangan kita dengan negara lain, tapi bagaimana masyarakat bisa berdaya dan bisa makan dari apa yang mereka tanam sendiri. Karena kalau dilihat-lihat, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu salah satu provinsi dengan angka stunting tinggi, dan salah satu caranya adalah dengan mereka makan dari apa yang mereka tanam sendiri. Kalau cerita personalku, memang karena aku lahir di kota urban, cerita personalku adalah aku Gen Z, aku terbiasa makanan-makanan instan. Aku tidak suka makan sayur, aku tidak suka makan buah. Tapi semenjak aku bekerja dan aku mengikuti gerakan-gerakan sosial itu, aku merasa bahwa hidupku akan berubah, hidupku jauh akan lebih sehat, aku akan jauh lebih berdaya jika aku mengonsumsi pangan lokal. Karena pangan instan ini sama sekali tidak bermanfaat. Jadi keresahanku ya karena itu, aku merasa bahwa ini harus dirubah. Dan aku mulai merasa resah setelah menelusuri lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan yang ada di masa lalu dan bagaimana itu menghimpit masyarakat di sekarang. Aku pernah wawancara beberapa orang di Oel Banu, di Om Foang juga. Mereka itu mulai makan nasi di usia 15-16 tahun. Dan sejak saat itu mereka ketergantungan terhadap beras. Mereka tidak bisa lagi makan pisang, katanya jadi lebih cepat lapar. Padahal seharusnya di masa itu mereka dan orang tua mereka baik-baik saja makan pisang, mereka baik-baik saja makan ubi, dan perlu diketahui bahwa makanan kita itu bukan cuma beras, bukan cuma jagung, bukan cuma kedelai seperti program pemerintah, ada banyak kacang-kacangan, ada banyak umbi-umbian yang kalau bisa pemerintah bisa meneliti lebih lanjut kandungan gizinya itu seperti apa, sehingga tidak perlu lagi ada swasembada penyeragaman pangan. Dulu di Nusa Tenggara Timur, gubernur sebelumnya pernah buat kampanye pangan lokal dengan kelor. Tapi saat saya SMA, saya selalu menganggap bahwa kelor adalah sesuatu yang sayur banget gitu. Tapi setelah saya bertemu dengan beberapa aktor dari desa, saya menyadari bahwa pangan lokal itu rasanya jauh lebih enak daripada apa yang saya bayangkan, jauh lebih bergizi dan tersedia selalu di musim apapun. Karena masyarakat itu terhimpit secara ekonomi kalau misalkan mereka tetap memilih untuk membeli beras. Karena kebijakan, kita tahu sendiri kebijakan dari masa Orde Baru, penyeragaman pangan, kemudian swasembada pangan, itu membuat masyarakat itu terhimpit secara ekonomi. Mereka harus membeli beras dan lahan-lahan kering mereka di Nusa Tenggara Timur itu lahan kering. Mereka harus menanam beras, menanam padi di lahan yang tidak bisa untuk ditanami padi, dan itu menjadi sebuah masalah karena mereka akan mengalami gagal panen. Sedangkan untuk mencapai kedaulatan pangan, keamanan pangan, yang mereka lakukan adalah harus kembali kepada pengetahuan-pengetahuan lokal mereka, kembali kepada makanan nenek moyang mereka. Kita tidak perlu lagi, pemerintah itu bukan harus mendorong padi jagung kedelai seperti program-program mereka, tapi biarkan mereka, masyarakat itu mandiri pangan. Mereka harus berdiri sendiri, mereka makan apa dari kecil, dan itu yang harus dipertahankan. Bukan kita yang memberi standar kepada mereka, tapi masyarakat yang harus menentukan standarnya sendiri. Ini cerita personal, aku punya teman, salah seorang nelayan di Pasir Panjang, namanya Kakak Yasinta Adu. Dia banyak menginspirasi saya tentang pangan. Kadang-kadang itu saya menganggap bahwa dirinya jauh lebih sejahtera daripada saya. Karena dia adalah seorang pembudidaya rumput laut, dan dia juga adalah seorang nelayan. Dia tahu caranya makan meting di laut. Sedangkan saya ketika tidak ada uang, ya saya tidak tahu mau makan apa karena tidak tahu melaut, tidak tahu menanam, dan yang bisa saya lakukan adalah pesan GrabFood atau ke warung. Kalau tidak ada uang bagaimana? Kalau misalkan saat krisis itu bagaimana? Jadi saya menganggap bahwa perempuan-perempuan atau aktor-aktor yang saya temui di desa atau yang saya dampingi itu bahkan jauh lebih sejahtera daripada diri saya sendiri. Jadi masyarakat miskin kota itu sebenarnya ya saya gitu. Kalau dari sudut pandang kebijakan, tahu sendiri kan BPS itu punya standar 600.000 di angka kemiskinan. Ya menurut saya kalau diukur pakai itu ya tidak bisa. Karena masyarakat
tidak punya uang 600.000 tapi mereka punya lahan. Kita 600.000 bertahan 1 bulan, beli beras 1 karung juga udah setengah kan. Kalau sedangkan masyarakat di desa, mereka punya lahan, mereka makan tinggal makan. Bahkan ada satu cerita dari Mama Orpalasa di desa Obesi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Benar-benar kita mau makan apa tersedia. Dia punya kebun kopi, dia tahu jamur apa yang bisa dimakan tanpa dia harus menanam, dia tinggal ambil jamur, ayam dia tinggal potong, dan hal-hal itu membuat dia berdaulat atas dirinya sendiri, berdaulat atas pangannya sendiri dan tidak merasa kekurangan. Kalau momen paling berkesan itu saat saya menemani Kasinta di salah satu forum pengurangan risiko bencana, podcast for dia. Itu saya menemani dia, saya sebagai moderator dan dia narasumber, dia bicara tentang pangan laut. Saya merasa bahwa di saat itu kita bicara pangan itu benar-benar membanggakan, karena kita bukan cuma bicara tentang bagaimana kita bisa mencukupi pangan kita dengan membeli, tapi kita berdaya sendiri. Dan saya sangat bangga dengan dia, meskipun dari awal bukan saya yang menemani Kasinta, tapi saya sangat merasa terhubung secara emosional dengan dia karena kita sama-sama perempuan, kita orang muda. Saya merasa terhubung dengan dirinya bahwa dia orang muda, perempuan nelayan yang terdampak krisis iklim juga, tapi dia dengan bangga mempertahankan pangannya. Dan itulah cara dia untuk bertahan. Kalau bicara soal pangan, kita akan bicara tentang gender juga, karena biasanya tugas perempuan adalah merawat. Dan sejauh ini aktor-aktor yang saya temui, meskipun tidak semua aktor pangan adalah seorang perempuan, tapi kebanyakan perempuan-perempuan itulah yang merawat pangan. Mereka lah yang tahu pengetahuan-pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, kalau tantangan banyak ya, tantangan khususnya kalau kita bicara soal pangan sampai saat ini kan PSN masih tetap jalan, proyek strategis nasional untuk cetak sawah dan lain-lain, dan itu butuh perjuangan panjang. Saya bersama organisasi juga banyak melakukan riset, kita banyak mengeluarkan policy brief tentang pangan juga, masuk dalam RPJMD, masuk dalam rancangan teknokratik, tapi ya masih sebatas itu sih prosesnya. Dan ya itu tantangan bagaimana kedepannya pemerintah bisa memasukkan input-input terhadap apa yang kita sudah lakukan, riset-riset, dan juga policy brief, policy memo yang kita sudah masukkan tentang pangan, mungkin bisa diterapkan dalam kebijakan. Saya orangnya cukup anxiety ya sama keadaan dunia, karena negara kita itu bukan salah satu negara penganut kebijakan teknokratik. Jadi orang-orang yang duduk di kursi pemangku kebijakan itu bukan berlandaskan pengetahuan atau pengalaman mereka, tapi berdasarkan kekuatan politis. Dan itulah masalahnya sebenarnya. Mau kita riset sebanyak apapun, policy brief sebanyak apapun, mungkin akan tetap diterima oleh pemerintah, akan tetap dimasukkan juga, tapi apakah eksekusinya ada? Itu kan yang harus dipertanyakan. Kemudian saya melihat bahwa masalah ini tuh sangat mengakar. Bukan cuma 1 atau 2 tahun belakangan ini kita makan nasi, tapi sudah dari dulu kita sudah makan nasi. Kita dirubah tiba-tiba dari yang kita makan jagung, kita makan ubi, tiba-tiba kita semua harus makan beras, kita semua harus makan nasi, dan itu masalah sangat struktural, dan perjuangan saya beberapa tahun ini tidak cukup lah untuk merubah itu. Dan perubahan ini bukan cuma saya sendiri, mama-mama di desa, orang-orang muda yang mulai concern terhadap pangan, organisasi-organisasi, dan bahkan pemerintah pun mereka harus merasakan sendiri manfaat pangan lokal, manfaat bahwa mereka dapat berdiri di pangan mereka sendiri tanpa mengandalkan beras. Mereka harus merasakan dulu. Ada kan orang bilang mereka bergerak karena mereka merasakan. Ya, ini ajakan untuk semuanya, rasakan dulu perjuangan, jangan pakai kacamata dari luar untuk melihat kondisi pangan. Kita bisa bertahan loh dengan pangan yang ada di sekeliling kita. Kita bisa makan dan kita bisa hidup dengan pangan yang kita tanam. Jangan terlalu bergantung pada impor, jangan terlalu bergantung bahwa kita bisa beli apa hari ini, tapi bergantunglah dengan hasil-hasil pangan yang bisa kalian tanam di sekeliling rumah kalian. Kalau peduli itu memang harus sekali peduli, karena kalau kita berkaca dari masa COVID kemarin, kemudian di NTT juga terjadi seroja, kami di kota itu paling terdampak sebenarnya, karena kami tidak mandiri secara pangan.
Bukan tidak mungkin suatu saat nanti ada bencana yang lebih besar yang membuat kita semua tidak bisa membeli makanan-makanan yang biasanya kita beli. Dan hal paling penting adalah kita bisa bertahan untuk makan kita dulu. Hari ini mau makan apa? Itu kan jadi satu pertanyaan juga. Hari ini kita makan apa? Besok kita mau makan apa? Dan kalau misalkan kita mandiri, kita aman secara pangan, ya kita bisa melewati itu dan memikirkan hal lain. Intinya perut dulu yang diisi. Kita harus makan apa nih hari ini? Dan itulah kenapa teman-teman di luar Kupang, di luar Nusa Tenggara Timur harus peduli, karena bencana itu terjadi di mana saja, teman-teman, tidak bisa diprediksi kapan, dan kalau kita tidak mandiri, bagaimana kita nanti? Kalau saya masih cukup optimis dengan gerakan mandiri pangan ini, karena juga di NTT, di TTS itu ada komunitas Lakuatku Jawas, Kakak Diki Senda, dia juga banyak mempengaruhi pemikiran saya tentang pangan, mandiri secara pangan. Saya melihat bahwa teman-teman di Nusa Tenggara Timur mulai concern soal pangan, dan saya melihat gerakan ini mulai membesar. Mereka harus mandiri atas pangan. Sebenarnya pemerintah pun punya program mandiri pangan, tapi mungkin masih agak keliru di situ. Mungkin yang dibutuhkan adalah kajian lebih mendalam, boleh mendengar masyarakat-masyarakat yang terdampak langsung yang sudah mandiri atas pangannya mereka sendiri. Ini direktur saya sendiri, ada Om Tori. Kalau Om Tori nonton, oke. Om Tori, terima kasih banyak sudah menginspirasi saya selama 2 tahun ini, dimana selama 2 tahun ini saya adalah remaja yang sangat pesimis terhadap segala sesuatu, tapi dia selalu bilang ke saya bahwa aksi Kamisan itu 21 tahun dilakukan, tidak ada hasil apa-apa, tapi yang perlu kita lakukan adalah terus bergerak. Dan itu yang membuat saya sampai saat ini masih terus bergerak. Untuk semuanya, jangan berat-berat dulu deh. Kalian kalau di Kupang itu pasti banyak kelor. Coba deh kalian campur aja kelor sama mie instan. Lebih bergizi dan lebih hemat buat anak kos. Itu jauh lebih baik daripada kalian harus beli sayur di pasar. Petik aja kelor di depan, kemudian kalau bisa ya mandiri dulu secara pangan. Tanam dulu apa yang ada di sekeliling kalian. Tanam juga tidak perlu terlalu banyak, bukan kita mau bikin kebun. Intinya kita bisa mandiri atas pangan kita. Kalau untuk pemerintah ke depan, ayo dong pemerintah lakukan kajian lebih mendalam, kemudian dengerin dong suara-suara kita, dengerin polisi-polisi brief kita, dengerin memo-memo kebijakan kita, dan cobalah kalian lihat dulu, jangan cuman iya-iya aja, tidak semuanya memerlukan anggaran kok, cukup dengan kebijakan kalian yang tidak memerlukan anggaran, izinkan saja masyarakat mengolah pangannya sendiri, dan mengelola pangannya masing-masing di setiap daerah. Jangan memaksakan kehendak dengan mencetak sawah, itu sudah cukup. Jangan mengintervensi masyarakat yang sudah mandiri atas pangan. Itu saja sih.